Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, mulai kita dalam sharing session dengan calon pensiun karyawan TBP. Banyak inspirasi yang sudah kita dapatkan, bahkan saya pribadi juga dapatkan inspirasi gitu ya, bagaimana seperti cara pandang terhadap pensiun, lalu setelah 3 bulan kita gimana. Nah sekarang dengan Pak Latru, salah seorang calon pensiun juga. Pak Latru apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya. Alhamdulillah. Pak Latru jangan kaku gitu ya. Lemes nih Pak, lemes. Jadi Pak Latru berapa tahun lagi mau pensiun? Kalau ini kan 55 ya di tahun ini, berarti 3 tahun. 3 tahun lagi ya. Hampir Insya sama. Allah. Ya, hampir sama dengan Pak Mar tadi ya. Pak Mar 3 tahun lagi pensiun. Gitu ya. Jadi ketika Bapak sudah dapatkan insight tentang pensiunan, masa pensiun, apa bayangan Pak Latru tentang masa pensiun itu? Ya tentu saja kalau belum pensiun dan pensiun pasti kan berbeda secara finansial. Makanya kalau setelah pensiun, bagaimana kita mau mindset eksistensi sebelum pensiun tetap berjalan di setelah pensiun itu. Oke, jadi satu kata yang sampaikan Pak Amir, jangan sampai berubah sesuatu kondisi yang sebelum pensiun dan setelah pensiun. Nah, Bapak Ibu menarik. Beberapa hari yang lalu saya dikirimin sebuah cerita. Ya, sebuah cerita. Ini menarik banget. Ini tentang orang tua di Jepang. Dia karyawan. Orang Jepang tuh tua-tuanya tuh mereka malah nggak mengenal konsep pensiun. Itulah kenapa mereka ketemu dengan ikigai Pak sebenarnya. Jadi selama dia bekerja, dia menikmati kerjaan itu karena itu adalah ikigai dia gitu. Nah menjelang pensiun dia tidak merasa lagi dia mau pensiun. Jadi pas hari terakhir dia selesai kontrak kerja, dia dalam benak dia pasang, saya tidak pensiun, saya hanya beda pindah kerja. Itu yang ditanamkan. Jadi misalnya gini, kalau nih Pak Amir, aku di TBP, saya bekerja dari jam 8 sampai jam 4, jam 5 di sini. Jam 4. Lalu pas hari terakhir kan saya kantor dengan manajemen, pikirannya langsung di switch. Saya nggak pensiun kok, saya berpindah tempat kerja. Nah tempat kerja yang dia pakai itu adalah usaha dia sendiri. Itulah rahasia yang digunakan oleh orang Jepang Pak. Jadi orang Jepang itu tidak mengenal masa pensiun. Dalam konsep dia tidak mengenal masa pensiun. Nah itu beriringan dengan yang disampaikan oleh Pak Latru tadi Pak Mer. Aku tidak ada perbedaan antara masa pensiun dengan sebelum pensiun. Cuman masalahnya di kita ini jomplang gitu Pak. Jomplangnya itu gini. Ketika kita bekerja, totalitas kita harapkan pendapatan dari mana? Perusahaan. Padahal sejatinya ketika kita menggunakan rumus 50, 30, 10, 10. Dan yang kedua, kita punya konsep hidup namanya money mindset orang kaya. Pendapatan itu harus lebih dari 1. Maka masa pensiun itu nggak ada. Itu ceritanya. Contoh Pak Wandi. Ketika Pak Wandi masuk sekian pensiun beliau langsung shifting cara berpikirnya. Saya udah kerja kok sama istri saya gitu. Maka beliau tidak mengenalkan masa pensiun. Maka beliau akan totalitas di tempat kerja yang baru gitu. Itu maksudnya Pak. Nah itu akan terjadi ketika kapan perencanaannya dari awal. Jadi kata Ibu Wani tadi, Ibu tabungan ada Pak Men. Terus kalau uang pensiun Bapak nanti gimana? Nggak akan saya pakai. Artinya apa? Ketika itu bicara wajar, saya kerja kok nanti di masa pensiun saya dapat uang juga gitu. Nah itu maksudnya. Oke, jadi saya ketemu dengan Pak Latru tadi di Pak Mer. Saya berharap tidak ada jomplang antara masa pensiun dengan sebelum pensiun. Yang pertama, Pak dari sisi sehat, Bapak udah ngerasa nggak sehat religinya dari sejak tahun 25 April kemarin kita bahas? Ya, mindset yang kita terima kemarin memang kita bisa belum menjalankan seoptimal mungkin ya, masih perjuangan lah. Ya, secara
spiritualnya. Ya, Memang kadang-kadang yang masih ada kendala-kendala ya, tapi itu tetap terprogres bagaimana peningkatan ke depannya, karena kita sudah mulai tua, pastilah sadar diri gitu lah. Ibaratnya kita mematangkan hal-hal seperti itu. Ya. Karena bagi saya Bapak Ibu banyak pensiunan yang gagal di masa pensiun karena dia tidak mendekatkan diri pada Allah. Mohon maaf saya tidak mengajari ya fakta-fakta yang saya temui bahwa mereka tuh malah lempeng hidupnya gitu. Makan makin jauh dari Allah. Saya lihat ini adalah percuma aja. Padahal udah betul kepala kita udah tak muda lagi. Nah, sejatinya adalah kepada Allah lah kita kembali. Kalau pikiran gimana Pak? Secara pikiran ya bagaimana kita bisa merefresh Ya. kembali apa hal-hal kondisi kestabilan kita dalam memanage segala sesuatunya. Kalau memang kita perlu tumbuhkan satu hal-hal yang lama dimunculkan kembali seperti hobi-hobi segala macam, Ya. entah itu sekedar mendengarkan musik segala macam, Betul. itu kita lakukan. Artinya untuk merefresh kembali hal-hal yang bagaimana kita membuat tidak terlalu terfokus pada hal-hal yang berat. Karena beban nanti ya gitu. Nah si fisik kesehatan Fisik, sehat fisik. ya alhamdulillah kadang-kadang bareng Pak Bambang itu sampai sore. Oh gitu. Tenis meja secara Wow, ini pemain tenis meja lain. ya alhamdulillah di sini difasilitasi, Pak. Jadi ya. kita bisa menggunakan itu untuk bagaimana mengatur kondisi fisik kita, Fisik, bagaimana tetap sehat. Ya di rumah mungkin ya kadang-kadang ya jalan segala macam. Ya, kalau Kalau istri mungkin tiap minggu ada senam di klinik ya. Ya ikut grup ke klinik, jadi udah terjadwal gitu. Oke, alhamdulillah. Karena sehat fisik itu penting utama. Sehat sosial. Ya secara sosial ya kita tetap menjalin hubungan ya di sekitar lingkungan kita. Bagaimana mengkondisikan ya semua berjalan seharmonis mungkin di lingkungan agar ya kita tetap betah gitu, nyaman di lingkungan kita saat kita berada. Sekarang saya kalau bisa nanti ke ibu dulu. Ya. Bu, kemarin ibu hadir nggak sih pas hari pertama? Hadir. Hadir ya? Iya. Ibu ingat nggak ibu dulu materi kita tentang persiapan keuangan pensiun? Ibu kan mencatat tuh aset-aset ibu. Apa yang terbayang sama ibu waktu itu? Ada uang cash, ada emas, ada deposito, misalnya gitu ya. Ada BPJS tenaga kerja, pesangon, apa yang ibu bayangkan dengan pesangon? Karena dengan uang pensiun. Enggak dibayarin. Ya, gitu. Jalan Saya ini. ngalir aja. Nah, apa rencana ibu untuk uang itu? Saya kembalikan ke suami yang ngatur. Oke. Tapi ibu yakin nggak sih dengan bapak dan ibu bisa mengelola uang pensiun dengan baik? Insya Allah. Insya Allah ya. Iya. Ya mudah-mudahan kan ntar pensiun anak kan udah selesai kuliah, jadi intinya nggak terlalu banyak pengeluaran. Oke. Ada berapa bu? Satu. Oh, sekarang mulai kuliah. Iya. Semester 5. Semester 5 ya. Udah. Mau selesai ya. Nah, Pak kalau bicara tentang, jadi alhamdulillah boleh ke bapak lagi. Bapak Kalau lagi. gitu, Iya. ibu sudah mempercayakan segala sesuatu ke bapak. Bapak siap? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, Pak sekarang masuk ke ikigai. Siap. Ya, kira-kira rencana bapak, bisnis bapak sesuai ikigai nanti apa? Ya mungkin seperti yang sudah kita canangkan di awal ya. Yap. Ya mungkin kan kita punya sedikit aset lahan. Yap. Ya mungkin kita akan kembali memproses itu. Oke. Dengan mungkin sebagai kedepannya itu mungkin banyak hal-hal evaluasi yang perlu kita lakukan. Yap. Karena kita kemarin sudah sempat mencoba ya satu periode, tapi ya namanya lahan ya pasti kaitan dengan alam itu Ya, pasti curah hujan. menjadi satu Curah hujan, ya. kendala. Apa itu saya lupa ya? Jagung. Kemarin Jagung. saya sempat menanam jagung Di mana sih Pak? di Lampung. Ya. Oh, oke. Jadi jagung. Oke. Tapi yang jagain sana siapa Pak? Sama adik. Saudara Punya keilmuannya nggak?
punya ilmunya nggak mereka di situ? Ya emang faknya di situ. Fakta di situ, pengalaman di tanam jagung, Iya. pengalaman di pertanian. pertanian, Ya. menggunakan teknologi nggak? Belum. Masih manual. Ya. Bapak berapa invest kemarin kurang lebih modal untuk 1 kali tanam? Kemarin itu Pembelasan. karena memang kita habis kena kondisi Angin. musibah, Ya. jadi tanah itu kena pohon-pohon yang tumbang Ya, segala macam. betul. Sampai dari situ dulu ya, Ya. sampai kita tanam selesai sekitar 15 juta. Bapak, ini menarik banget. Selalu saya yakinin gini, hukumnya adalah knowing your business. Sesuai ikigai kita enggak. Itu Pak tuh sama Ibu mulai bertanya ulang. Yang harus kita pertanyakan bukan kita sendiri sekarang, jangan orang lain. Karena apapun ceritanya, saya nitip nih bisa saya ke Pak Mar. Gitu. Pak Mar mah kalau ada masalah, sorry Pak Mar, mohon maaf, kejadian alam yang bisa panen gitu. Itu bagi saya kalimat itu udah biasa banget saya terima. Jadi Pak Mar punten bisa, udah mau panen nih Pak, udah mau panen, udah pikiran, pendapatan saya segini. Saya pun yang percayakan ke Pak Mariano gitu. Tapi pas last minute hari terakhir dia bilang, Pak Mar, telepon apa? Bikin skenario. Kemudian dia, ting beliau gitu. Panennya nggak bisa gitu. Punten, saya punya pengalaman di sini sebenarnya. Dan apalagi Pak Latu berbisnis dengan alam. Yang notabene variabelnya banyak nggak? Banyak. Uncontrollable lagi. Nah, kalau begitu saran saya, Bapak dan Ibu, kembali ke utama lagi. Apakah ini ikigai saya nggak sih? Itu dulu. Kesalahan saya berbisnis dulu adalah ketika saya tidak pernah memikirkan namanya risiko. Tadi saudaranya Pak Latrio, faktnya memang di pertanian. Itu pertama. Yang kedua, beliau pakai teknologi enggak? Kata Pak Latrio tidak. Beliau punya hitung-hitungan enggak proyeksinya ketika saya investasi segini berapa dapatnya, berapa hilangnya gini gitu. Ada enggak? Lalu mitigasi risiko yang dia lakukan untuk risikonya apa? Kan kita di TBP selalu menggunakan gitu ya Pak ya. Mitigasi risikonya apa? Benar nggak sih Pak? Analisis risiko sudah. Nah, kalau bagi saya khususnya berbisnis oleh Pak Latrio ini, saya merekomendasikan Bapak tanya ulang dari Bapak dan Ibu. Ini ikigai saya enggak? Itu dulu. Ini ikigai saya enggak? Kalau ikigai saya akan ambil dan saya akan kawal di sana. Karena Pak, kalau saya percayakan ke orang, pertanyaannya adalah sejauh mana orang itu paham dengan di sini dan sejauh mana dia mau juga nanggung resiko. Nah itu sih rekomendasi saya Pak Latrio. Siap. Nah, jadi kalau Pak Latrio tetap main di situ, kaji ulang lagi apa ya? Kaji ulang lagi gitu. Sayang 12 juta 20 juta uang habis itu. Berapa lama panen sih Pak jagung itu? Kalau jagung itu 4 bulan. Artinya Pak, uang kita 4 bulan simpan di situ. Lalu pas panen nggak dapat. Gitu. Oke, nah selain itu Bapak, apa ikigai Bapak? Ya kalau di rumah ya mungkin ya karena istri dagang ya mungkin memprogres gimana peningkatan hasil laba jualan gitu. Oke. Ibu dagang apa Bu di rumah? Sembako. Contoh Ada apa yang sembako. dijual? Apa yang dijual tuh Bu? Beras, telur, ya semua. Berapa modal Ibu masuk di situ? Nggak tahu. Nah, Bapak dan Ibu ini paling Soalnya awal cerita. awalnya ini ada orang butuh beras sebelum Yap. saya jualan gitu ya. Betul. Kata saya, bolehlah saya nyoba beras, jalan beras Ya. dulu di pasar itu. Betul. Lama-lama kok ada yang nanya macam-macam, ya berkembang jadi Oke. alhamdulillah lengkap. Pak Tapi Latrio, katanya sedikit nggak Iya. banyak sih, tapi lengkap gitu. apa yang perlu Bapak lakukan untuk membantu membesarkan usaha Ibu? Ya namanya dagang jualan ya kadang naik kadang turun hasilnya ya minimal kita bagaimana mengepus manajemennya agar tiap hari minimal ya walaupun 2.000 sisi ini gitu loh. Nanti karena namanya kita kan hanya mentransfer ya. Yap. Kita belanja di agen dijual lagi Dari saat agen naik harganya Yap. modal kita harus naik. Nah, itu Yap. mungkin menstabilkan Yap. kondisi kita bagaimana bisa
eksis berjualan aja. Nah, kalau gitu saran saya satu, kasusnya Pak Latru, bantuin ibu stop online dulu aja. Ketahuan berapa modal awal kita, Pak? Kan kemarin tanggal 31 tuh, hasil kemarin tuh kita stop online, kan? Berapa beras, berapa kilo, semua konversi rupiah, dibikinkan Excelnya, Pak, ketahuan tuh. Jadi kalau saran saya nanti Latru lakukan stop online, yang kedua menghitung kembali modal awal di situ. Ya, yang ketiga kita mulai melakukan secara rutin. Nah, jadi kalau gitu Pak Latru, ibu dan bu omset sehari berapa namanya? Saya kan jualan sebentar tuh di pasar, kurang lebih 2 jam. 2 jam. Ya, antara 500-an. 500 gitu. Tapi ada di akhir tahun atau pertengahan bulan, akhir bulan atau pertengahan itu ada masukan yang Yep. ngutang, Yep, tempo. betul, gitu. betul. Di pasar itu di kedai atau di Enggak, aku pakai gerobak. Oke. Tapi tiap hari di situ ada pasar. Oke, artinya apa gitu. Dengan 500 kalau itu sebulan berapa? Dua jaman jualan, selebihnya di rumah. Di rumah punya warung juga? Ya itu kan dibawa pulang antar gerobaknya. Pak Latru, Tapi alhamdulillah saya jualan kecil tapi jenisnya banyak. Pak Latru, Iya Pak. Pak Latru, bangun Pak. Jangan macam-macam Pak Latru. Ya, kita tanam uang kita 20 juta, 25 juta di Lampung, tingkat kepastiannya rendah. Di sini kalau kita kelola aja, saya Bapak di Bandung itu waktu pandemi bisa bikin jualan sayur. Pesannya via WA. Saya anterin gitu. Laku. Nah, cuma Pak Latru nanti, Ibu kerja sendiri atau ada yang asisten? Kerja sendiri, Nah. jadi ada baju juga, Ya. order gitu. Masya Allah. Dikit Pak sih Latru. nggak banyak, tapi Ya. alhamdulillah Nggak masalah. kebutuhan Saya bilang tadi, situ ada. yang penting model dasarnya, model awal, model ya bukan modal ya, model awalnya sudah dijalankan oleh siapa? Ibu. Di belakang rumah juga ada kebun buah-buahan, ada sayuran, nanti juga nambahin buat ikan atau bikin ayam Yang gitu. kamu ini mana Bu? Di belakang rumah. Kampung di mana? Kampungnya Pak. Oh, Lampung. Oh di Lampung. Iya. Oh, Pak Latru juga orang Lampung. Saya Orang Magelang Pak. Oh, Bapak Magelang. Nanti Kalau- masa pensiun balik ke sana. Iya pengen. Iya. Kalau umpamanya saya pengen jualan nanti saya akan lihat dulu. Iya, Jadi dari keuntungan dari pemuda awalnya seperti itu Pak. betul. Putar-putar ya. Terus alhamdulillah kesini udah bisa ngisiin lah, ada Yap. 2 untuk satu infak, satu untuk tabungan, Tuh. untuk operasional. Pak Latru ada sebuah ayat apa namanya? Nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan. Kita nggak ada dusta Pak. Ah, Nggak berdusta kita Pak. tidak berdusta, betul. Gitu. Tapi kita malah mencari yang jauh ya. Jauh. Nah, jadi kalau begitu rekomendasi saya Bapak Latru, saya nggak apa di situ saya nggak minta berhenti. Pak, rekomendasi saya, yuk kita besarin warung ini. Nah, Pak Latru bisa masuk dari mana? Dari sisi manajemen. Karena Ibu butuh itu sebenarnya. Itu lagi stoknya berapa, modal awal berapa, itulah yang akan kita kelola. Target penjualan berapa, laba berapa. Kalau dihitung-hitung 500.000 misalnya gitu, penjualan ya Bu ya, anggaplah marginnya misalnya 200.000 aja. Itu udah untung berapa sebulan? 6 juta. Ya, signifikan ya? Bagi saya signifikan itu. Gitu. Sayur juga udah bisa buat makan, nggak perlu beli lagi sayur gitu ya. Lalu kita udah bisa dapat istilahnya laba bersih gitu. Jadi poinnya adalah kalau itu pesan saya Pak. Siap. Nah, kebayang nggak apa menurut Bapak yang perlu dikembangkan dari usaha Ibu? Kalau aku sih masukkan buah sih, pengennya ada. Buah. Tuh, sama lagi Bapak. Cuman untuk belanjanya masih saya bingung, belum Oke. menemu caranya. Nah, Ibu kebingungan Bapak. Apa yang Bapak lakukan? Kemudian selalu ada. Mudah ada masalah tuh. Ini loh belanjanya. Betul. Tuh. Apa yang Itu. kebayang semua itu Bapak? Nanti kita pikirkan kembali. Tapi menurut Bapak usaha Ibu bisa dikembangin nggak? Iya. Insya Allah sih bisa. Nah, apa lagi yang kendala dalam diri Bapak untuk terjun bantuin Ibu? Ya mungkin kalau saat ini ya kan kita masih posisi kerja ya. Jadi kalau waktu tentu saja hanya malam saja. Bisa bantu secara fisik Yap. saat
dia beraktivitas ya. Ya kita hanya mensupport aja. Sama kali kasusnya dengan Pak Amar, Pak Andi, atau Pak Mas Bambang ya. Yang utama saya adalah membangun tim Pak. Gitu. Saya lebih baik hire satu orang karyawan, asisten gitu ya. Dia setiap bisa semuanya daripada kita ngandelin ibu aja. Gitu. Bagi saya lebih baik itu sehingga kita bisa mengoptimasi potensi. Mungkin itu ya Bapak ya rekomendasi saya. Gitu. Siap. Nah, buat ibu dulu, ibu harapan ibu ke Bapak apa di masa pensiun ini? Ya, pertama sehat, Ya, Amin. kesehatan, lebih soleh, rezekinya lebih ditinggalkan lagi. oke. Nanti kalau udah pensiun nggak usah terlalu ngoyo. Ya. Maksudnya kerja ya kerja, tapi jangan terlalu mikirnya harus ada uang apa gitu, jangan. Oke, oke. Nikmatin pensiun berdua, dinikmatin, dibikin happy. Yep. Terus kalau nanti kembali ke kampung, umpamanya aku nggak usahakan di kampung dengan apa yang ada di sana, ya. Setelah di sana baru mikir nanti saya mau usaha jualan apa ya, betul. gitu. Nah, kalau gitu menurut saya kalau belum Pak lagi Bapak akan ke Lampung pulang dan tadi kan kebun mau dikelola ya Pak ya. Iya. Nah menurut saya Pak itu dua aja. Satu rancang yang punya ibu, kedua rancang di sana apa apapun dan ya kalau mau saya bypass pakai ChatGPT aja boleh AI diskusi sama AI. Saya mau ngembangin kampung saya ini apa yang saya lakukan gitu. Cuma saya punya hanya saudara yang ngawasin apa baiknya, batasan-batasan apa yang saya kunci gitu ya. Nah itu bisa. Kalau bagi saya batasan pertama adalah batasan berapa lama itu panen, kualitas bibit, ya pemeliharaan seperti apa, checklistnya tuh apa pemeliharaannya, pembersihan gimana. Bisa itu yang ada tempat itu satu. Sehingga bisa menimbulkan manfaat. Itu harapan ibu. Harapan Bapak ke teman-teman, pesan Bapak juga ke teman-teman. Harapan Bapak untuk di masa pensiun apa dan pesan-pesan dari Bapak ke teman-teman. Oke, sebelumnya saya juga secara pribadi mungkin berterima kasih ya. Momen ini sudah dibuat di TPP, mungkin perlu dorongan serikat maupun HRD. Ya mungkin ini kita di posisi alumni pertama kalau kita ke depan masih ada. Harapannya kita memberikan informasi-informasi ke teman-teman kita yang lain lebih presisi lagi agar nanti di tahap kedua lebih banyak lagi pengikutnya. Artinya manfaat apa yang kita terima di hari ini di season pertama 3 bulan terakhir ini jadikan satu ujung tombak ke depannya TBB itu bisa merasakan persiapan rekan-rekan kita di masa pensiun. Yang kedua ya mungkin terkait dengan kita mungkin dulu pernah bilang bahwa kita mempersiapkan masa depan. Masa depan itu yang terakhir adalah ya setelah pensiun kita. Ya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, ya kelancaran dalam usaha, nikmatin usia-usia pensiun itu dengan rasa kebahagiaan. Anggap aja itu seksi sebelumnya kita udah sukses, ke depan kita sukses yang berulang. Ya, itu mudah-mudahan. Karir kedua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua tetap semangat ya dalam kondisi sehat walafiat. Itu aja. Nah, saya kan penutup dari saya, pada itu ketemu ya. Pak Ratu tadi bilang lagi, Paman senang nyaman di usia kedua, karir kedua. Nah, saya bilang tadi, itulah ikigai, contoh ikigai yang diberikan oleh orang Jepang. Jadi ketemu ya, jadi mereka pensiun itu nggak merasa pensiun, tapi mereka shifting ke aktivitas baru yang mereka sukai gitu. Nah, jadi, nggak ada pensiun, orang Jepang akan berpensiun gitu. Akan berpensiun gitu. Dalam artian, informalnya ya gitu. Formalnya selesai, tugas selesai, cuman dalam diri dia menanamkan saya tidak pernah pensiun. Karena apa? Saya tetap melakukan sesuai aktivitas sesuai ikigai saya. Ya, terima kasih Pak Latru, Ibu terima kasih selalu masa pensiun lebih baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.